Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami' At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa kembali bertemu dan diberikan oleh Allah umur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bagian daripada fiqih puasa Ramadan. Kemarin kita sudah membahas hal-hal yang membatalkan Ramadan atau yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan. Ya, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Nah, kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai zakat fitrah, zakatul fitr, disebut zakatul fitri. Zakat fitrah ini atau zakat fitri ini dimasukkan ke dalam bab berdekatan dengan puasa disebabkan zakat fitrah ini berhubungan dengan puasa Ramadan. Maka pembahasan zakat fitrah masuk ke dalam pembahasan yang perlu dibahas pada fiqih Ramadan. Gitu ya. Nah, apa itu zakatul fitr? Dari sisi bahasa bisa disebut zakatul fitrati atau zakatul fitri. Namun yang terbanyak penamaannya yang lebih tepat adalah zakatul fitri. Fitri artinya makanan. Artinya makan atau makanan. Zakatul fitri, zakat berupa makanan atau bahan makanan. Jadi fitri, nah, fitri di sini bukan maknanya fitrah yang artinya kesuci, yakni fitrah. Bukan, dia fitr. Al-fitr yakni makanan, zakatul fitr. Sama dengan Idul Fitri. Idul Fitri artinya hari raya kembali makan setelah kita berpuasa. Namun bagaimana kalau kita sebut zakat fitrah di negara kita? Tidak masalah. Ini hanya masalah mustalah. Mustalah itu apa namanya ya? Hanya istilah saja. Namun
yang kita fahami sama. Zakatul fitr dalam buku-buku fikih sama dengan yang kita fahami zakat fitrah yang terpampang di banner-banner. Sama maksudnya, hanya beda penamaan saja. Imam Nawawi mengatakan fitrah juga bisa disebut zakatul fitrati, bisa juga, ya. Bukannya tidak bisa, bisa beliau menyebutkan. Namun yang masyhur, yang umum adalah zakatul fitri, zakat fitri. Itu dari segi penamaan. Nah, zakat fitrah ini, anak akan sebut zakat fitrah, ya, sesuai dengan terjemahan di buku ini, dan biar mudah memahaminya. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap jiwa muslim. Apa hukumnya? Wajib bagi setiap jiwa muslim. Bagi setiap muslim wajib. Muslim yang berkelapangan wajib bagi mereka. Bagi laki-laki wajib zakatul fitrah, zakatul fitr. Bagi perempuan wajib zakatul fitr. Bagi anak-anak kecil wajib zakatul fitr, dibayarkan oleh walinya, orang tuanya atau ayahnya. Bagi istri atau bagi istri wajib zakat fitrah, boleh dibayarkan oleh suaminya atau oleh dirinya sendiri membayarkan zakat fitrah. Kemudian budak-budak juga wajib zakat fitrah. Budak, namun sekarang tidak ada budak, wajib zakat fitrah. Kemudian siapa lagi? Semua yang muslim wajib zakat fitrah selama dia mampu. Nah, kapan atau bagaimana dikatakan mampu nanti insya Allah kita bahas. Jadi berbeda zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat mal, zakat harta, itu yang dilihat adalah hartanya, gitu ya. Kalau hartanya sampai kepada batas minimal zakat, maka wajib zakat. Kalau zakat fitrah yang dilihat adalah jiwanya, individu muslimnya. Jika dia muslim, maka dia wajib zakat fitrah. Baik, sekarang tujuan zakat fitrah. Kenapa ada zakat fitrah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faradallahu zakatal fitr." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakatul fitr. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewajibkan zakatul fitr. Untuk apa? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi. Supaya menjadi pembersih bagi yang berpuasa. Pembersih dari apa? Dari sia-sia atau lalai, perbuatan sia-sia atau lalai, dan dari perkataan yang kotor atau tidak baik selama berpuasa. Jadi satu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, selama sebulan kita puasa pasti adalah lalai atau perkataan yang mungkin tidak baik, kotor atau amarah atau hal-hal yang mana mengurangi nilai puasa kita. Maka penyempurnaan puasa kita ialah dengan zakatul fitr, dengan zakat fitrah. Itu tujuan pertama, yaitu pembersih bagi yang berpuasa. Adapun anak-anak kecil yang tidak puasa, mereka wajib juga, tapi pembersihannya itu adalah untuk yang membayarkannya. Siapa yang bayarnya? Walinya. Walinya nanti yang mendapat pahala atau faedah kebersihan puasanya dari pembayaran anak-anaknya itu. Nah, tujuan yang kedua dari zakatul fitr adalah, kata Nabi SAW, tu'matan lil masakin, untuk bahan makanan bagi orang-orang miskin.
ya, untuk memberi makan orang-orang miskin. Dan Nabi SAW juga mengatakan, imna'u, laranglah atau jangan sampai pada hari Id orang-orang fakir miskin ini meminta-minta. Jangan sampai, kata Nabi, ada yang meminta-minta di hari Idul Fitr. Berarti kalau ada yang minta-minta di Idul Fitr, solusinya apa? Kasih zakat fitrah, suruh pulang. Jangan nunggu di sini. Saya bukan mau minta zakat fitrah, saya mau minta-minta dari orang salat Id, katanya. Suruh pulang. Ya, apalagi itu minta-mintanya bukan karena kekurangan biasanya. Yang meminta-minta di salat Id dan meminta-minta di hari Jumat, setahu anak itu bukan meminta-minta sebab kekurangan. Hah? Iya. Oke, iya. Iya. Tetapi hukumnya memang dalam Islam, Nabi SAW melarang adanya yang meminta-minta di hari Id, terutama Idul Fitri ya. Kalau hari Jumat secara umum minta-minta itu tidak baik. Ada orang yang boleh minta-minta, hanya 3. Kalau kita masuk 3 itu silahkan jadi tukang minta-minta. Kalau tidak, jangan minta-minta. Siapa mereka? Yang pertama, nih catat. Jadi kalau ada yang minta-minta, kalau panitia mau nanya boleh juga. Yang pertama, orang yang terlilit hutang. Hutang. Pak, minta-minta punya hutang nggak? Nggak punya. Ya oke, nggak apa-apa. Ada yang kedua. Yang kedua adalah orang yang asabat hujaihah, kata Nabi SAW, yaitu orang yang kena musibah ijtahat malahu, sampai musibah itu menghabiskan hartanya, seperti musibah tsunami. Ya, tsunami atau gempa yang mereka mengungsi, itu boleh mereka minta-minta itu. Berhak mereka minta. Sah mereka minta. Itu yang kedua, kena musibah. Musibah yang menghabiskan hartanya. Yang ketiga yang boleh minta-minta adalah rajulun asabathu faqatun, orang yang fakir. Asabathu faqatun, orang yang fakir, dan yaqulu thalathatun min dzilhijja min qaumihi. Orang yang fakir disaksikan 3 orang jujur di kaumnya mengatakan dia memang fakir. Jadi ada saksi berapa? 3. Naam. Bahwa dia memang butuh. Minimal 3. Nah, kalau kita mau memberikan bantuan, misalnya survei, ini benar fakir atau miskin, itu kalau dari ajaran Nabi ini bisa kita minta pandangan 3 orang. Begitu kalau dalam hadis ini 3 orang. Boleh tanyakan kepada tetangga kanan kiri atau pada Bapak RT. Ada Pak RT sini, ya. Bener nggak ini, Pak? Bener nggak ini fakir? Iya Pak, dia memang perlu dibantu. Bener nggak? Ya memang perlu dibantu. Iya perlu dibantu. Maka silahkan dia meminta saja boleh, gitu ya. Meminta saja boleh ketika itu apabila sudah 3 orang mengatakan dia fakir atau dia miskin. Nah, itu 3 orang itu dibolehkan untuk meminta-minta. Adapun meminta-minta yang sifatnya adalah profesi, maka kata Nabi SAW, fa innahu suhtun, maka itu adalah harta haram yang dimasukkan ke dalam perutnya. Nggak boleh, kata Nabi, suhut adalah harta haram. Ya, hadisnya jelas sekali. Nabi SAW, selain 3 itu, minta-minta, maka hukumnya memakan harta haram. Ada satu tambahan yang boleh minta-minta. Siapa itu? Yaitu untuk keperluan umat. Itu tambahan satu. Itu boleh.
Ini berdasarkan perbuatan Nabi. Kalau sabdanya tidak ada. Kalau sabda tadi tiga golongan kata Nabi disabdakan yang boleh minta-minta. Tapi ada satu lagi ditambah oleh ulama, satu golongan yang diambil dari perbuatan Nabi. Nabi juga sesekali waktu meminta kepada sahabat sumbangan, tapi untuk keperluan umum. Gitu boleh. Masjid, kita akan mengadakan buka puasa bersama. Ayo, kami mengajak para jamaah untuk infak. Boleh. Masjid, kami akan mengadakan pembangunan. Boleh. Untuk infak untuk saudara kita di Palestina atau di India. Boleh seperti itu. Yang penting keperluan umum. Baik yang meminta masjid atau pribadi, yang penting untuk kemaslahatan umum itu diperbolehkan. Selain 3 dan 1 tambahan, selain 4 itu dikatakan memakan harta yang haram. Nah, jadi meminta-minta di dalam Islam tidak boleh, wabil khusus ada yang meminta-minta di hari Idul Adha. Jadi catatan, nanti Idul Adha yang minta-minta tolong dikelola. Diapakanlah terserah. Selanjutnya, baik. Sekarang kita akan detailkan waktunya. Kapan sih zakat fitrah itu mulai? Begitu ya. Kita bisa mulai zakat fitrah itu di awal Ramadan. 1 Ramadan besok, kalau masuk tanggal 2 kalau tidak salah ya. Kalau Muhammadiyah, tapi kalau hilal belum tahu ya. Seandainya tanggal 2 1 Ramadan kita mau zakat fitrah, boleh. Dah, silahkan. Tapi yang diwajibkan, apa tuh maksudnya diwajibkan? Jadi gini, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 27 Ramadan, 28 Ramadan, 29 Ramadan itu silahkan kalau mau bayar, begitu ya, silahkan. Tapi kalau masuk malam takbiran, nah malam takbiran hukumnya wajib, nggak boleh silakan lagi. Hukumnya apa? Wajib. Jadi khatib tarawih di hujung-hujung Ramadan nanti dipesan ya, Ustaz Ali Imran. Pesannya zakat fitrah, terutama sudah menjelang mau lebaran. Dan ana di sini menyarankan kepada seluruh kaum muslimin yang ingin zakat fitrah melalui masjid, zakatlah sebelum malam takbiran. Kasihan panitia ini. Naam. Jadi zakatlah yang mau ke masjid tadi ya, yang mau nyalurkan sendiri silahkan. Nanti caranya anak sebutkan. Tapi sebentar waktu dulu. Untuk yang ingin nitip di masjid, biasanya nitip bisa dalam bentuk beras atau uang. Karena kalau kita letakkan di masjid, masjid itu bukan mustahik. Masjid bukan mustahik, tapi perwakilan. Statusnya adalah wakil. Kita wakilkan kepada masjid, masjid yang akan mencari fakir miskinnya, kita percayakan kepada masjid. Nah, nanti kita berikan uang, nggak apa-apa. Yang penting masjid nanti akan menyalurkan biasanya beras. Pengalaman Anda beras, masjid ini beras ya kan? Masjid kita ini beras. Namun, masalahnya kaum muslimin, mereka membiarkan melalaikan zakatul fitr sampai malam takbiran. Ini masalahnya. Nanti ada yang datang habis maghrib, malam takbiran. Ya nggak apa-apa. Ada yang habis isya. Ya nggak apa-apa. Ada yang datang jam 10. Jam 11 panitia mau tidur, besok mau sholat. Kenapa? Karena panitia menerima zakat fitrah malam itu harus keluar sebelum imam takbiratul ihram. Antum bayangin aja pengalaman Rais Mata. Nih Rais Mata dulu, zaman dulu waktu muda Rais Mata. Itu jam 11 itu Rais Mata dulu, tapi ya nggak tahu yang tahun kemarin. Masih menyalurkan zakat fitrah sampai jam 12 sampai jam 2, numpuk di sini zakat. Akhirnya apa? Akhirnya keliling naik motor cari tukang sampah, cari tukang gerobak, ini zakat fitrah. Jadinya berantakan penyalurannya. Tapi ya, mudah-mudahan tepatlah dicari yang orang pemulung-pemulung itu, ini zakat fitrah. Karena kalau besok pagi siapa yang mau nyalurin? Ya, besok pagi masjid nyalurin. Udah repot dengan pengurusan salat Id. Maka ini sebenarnya yang salah umatnya ini sebenarnya. Kasihan masjidnya. Masjidnya terlalu baik diterima pula. Kalau anak nggak anak terima, cari sendiri ente, zakat sendiri. Sahih. Kalau orang udah begitu dikasih pelajaran juga. Karena
Kalau tidak dikeluarkan sebelum sholat, sebelum Allahu Akbar, jam berapa kita sholat? Jam 7 kan? Yakni bangun kita jam 4:30. Masa 4:30 bagi-bagi zakat? Kita mau zikir juga, mau mandi sunnah kan? Mau siap-siap. Terus sunnahnya sebelum sholat id kita sunnahnya makan, Syekh, ngurusin beras ente. Bukannya ente bayar sendiri kan? Jadi memang ini musibah nih di sini. Ini anak kasihan sama masjid kalau seperti ini. Ya, jadi nanti tolong ditekankan saja lah Ustaz di pengumuman-pengumuman itu, yang belum zakat fitrah tolong zakat fitrah segera. Dalam madhab ulama itu menyarankan 2 hari sebelum malam Id. Berarti tanggal berapa tuh? Ya 27, 28, 29 lah. Kalau nggak mau di awal kan masih belum terasa ya. Nah, belum ada tempelan menerima zakat fitrah, belum tergerak biasanya. Nggak apa-apa. Nah, kalau udah tanggal 27, 28 itu digemburkan, dipromosikan biar zakat fitrah segera. Jangan ditunggu malam Id. Iya, makanya ada masjid-masjid, lembaga-lembaga yang nggak nerima malam Id. Ente cari sendiri. Karena yang disabda Nabi, malam Id itu wajib dikeluarkan paling lambat sebelum sholat, itu dulu sendiri-sendiri bayarnya. Paham? Tinggal bawa beras kasih fakir, nggak ditumpuk di masjid atau begitu. Jadi gitu ya. Jadi untuk waktunya silahkan dari awal Ramadan atau pertengahan terserah atau akhir Ramadan. Yang penting saran kami jangan dibayarkan mendekati atau malam takbiran atau bahkan ba'da subuh. Gak usah diterima ya. Ba'da subuh masih bisa karena belum salat Id, tapi itu menyusahkan siapa? Menyusahkan yang diwakilkan. Iya kan? Yang diwakilkan susah gitu. Nah, selanjutnya sekarang karena dia wajibnya malam takbiran. Wajibnya kapan? Malam takbiran. Maka hukumnya barang siapa yang wafat sebelum malam takbiran asar, maka tidak wajib. Tidak wajib. Tapi dia udah bayar tadi tanggal 27. Ya udah bayar gak apa-apa. Jadinya sedekah. Ya, atau saya mau bayarkan saja walaupun meninggal sebelum asar, ya sedekah namanya, udah nggak kena hukum jatuhnya. Jadi dia tidak bayar zakat fitrah, orang udah mati meninggal. Jadi barang siapa yang meninggal sebelum maghrib maka tidak kena zakat fitrah. Tapi yang meninggal ba'dal maghrib, malam Id, habis azan maghrib meninggal, kena zakat fitrah. Hati-hati ya. Kena zakat fitrah dibayarkan sebelum salat. Hati-hati itu. Memang agak repot juga tuh kalau seperti itu. Meninggal malam Id agak repot ini. Kadang apanya? Iya, ahli waris mana dia mikirin zakat ya? Banyak pikiran. Mana mungkin dia mikirin zakat. Nah, ini dibantu oleh pengurus jenazah. Coba ini mana zakatnya? Sudah dibayar belum? Ternyata keluarganya belum semua. Nah, makanya bayarnya awal-awal gitu. Takut-takut mati malam Id kita. Gitu. Jadi itu tetap wajib dibayarkan kalau setelah maghrib kita masih hidup. Meninggal jam 3 malam, jam 2 malam itu wajib zakat fitrah. Dibayarkan oleh ahli warisnya. Nah, sekarang apa bentuk zakat fitrah itu? Bentuk zakat fitrah adalah satu sa'. Satu sa' ini, sa' itu timbangan zaman dulu. Satu sa' itu 4 kali rauk pakai tangan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Tapi harus tangan Nabi kan, sudah Anda sebutkan ya. Harus tangan Nabi. Hitungannya itu tangan Nabi. Berapanya nih para ahli ilmu berbeda pendapat. Siapa yang tukang beras di sini? Ya, yang tukang beras. Mas tahu nggak berapa? Hah? Satu ini berapa? Ah, kalau zakat fitrah 4 kali rauk. 4 kali rauk. Tapi rauk tangan Nabi ya. Rauknya tangan Nabi. Kita perkiraan aja. Nah, kesimpulannya berapa? Kesimpulannya anak ambil yang paling aman, yaitu 3 kilo. Yaitu 3 kilo. Boleh 2,5 kilo. Pasti masjid beda-beda, nggak apa-apa.
Ada masjid yang 2,5 kilo di kampung-kampung, Pak. Masjid kampung 2,5 kilo. Kalau masjid Pondok Indah 3 kilo. Kalau ada masjid yang minta 3,5 kilo, kok di sini 3,5, di sana 2,5? Nggak usah nyalahkan masjidnya. Itu dua-duanya benar. Ya. Jadi yang 2,5 itu minimal sah namanya. Apa namanya? Minimal sah. Yang 3 kilo sampai 3,5 kilo itu sah sempurna. Sebab ada kelebihan di situ. Begitu. Ya, toh murah kok. Berapa tuh 3 kilo? 3 kilo tuh 3,5 liter lah gampangnya. Betul ya? 3,5 liter 35.000. Betul? Nah, berarti cara bayarnya berapa? Bagaimana cara bayar zakat fitrah? Begini caranya. Pertama, cari dulu yang akan diberi. Begitu kan? Iyalah. Siapa yang harus dicari? Pertama adalah keluarga. Coba dicek dulu keluarga. Keluarga itu siapa? Selain ayah, selain anak. Cari di dalam keluarga selain ayah, ibu kita, selain anak kita, cari. Ayah, ibu, kakek, nenek, tutup. Nggak boleh mereka nerima zakat. Anak, cucu, tutup. Nggak boleh nerima zakat. Berarti kemana nih? Paman. Paman aneh miskin. Catat dulu. Paman miskin, fulan. Kan? Tante miskin yang ini. Catat lagi. Terus ponakan. Paman, ponakan. Terus abang adik. Ya, abang anak yang ini miskin, yang ini miskin, yang ini kaya, enggak, yang miskin itu. Dilihat. Ya, ini nomor 1. Ini begini caranya ngeluarin zakat itu. Baik, termasuk zakat mal. Ya. Nah, kita cari keluarga kita ternyata semuanya kalau semuanya miskin. Kalau semuanya miskin, dicari yang paling miskin. Nah, gitu ya, dicari yang paling susah. Ya. Maka kita udah dapat nih keluarga kita. Kalau keluarga kita tidak ada, semuanya berkecukupan, maka baru silahkan ke tetangga. Silahkan ke tetangga. Kalau tetangga kita berkecukupan, baru silahkan dititip ke masjid misalnya, atau lembaga-lembaga yang mengurusi zakat. Banyak yang mengurusi zakat. Mereka mampu nanti membawa zakat kita jauh ke tempat-tempat pelosok itu. Lembaga-lembaga itu. Mereka memang tugasnya membawa ke sana. Jadi silahkan. Nah, zakat kita berarti sudah ada nih, kita akan salurkan misalnya ke abang kita. Ya sudah. Atau begini, boleh nggak ana nyalurkan sebagian ke keluarga, sebagian ke masjid, sebagian ke Basnas misalnya? Boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Boleh aja. Tinggal antum dihitung sekeluarga berapa. Ustaz Ali anaknya berapa, Ustaz? 4. Masya Allah, semoga Allah tambahkan anaknya. Amin. Berarti Ustadz Ali 6. Sahih? 6 kali 35.000 ya Ustadz ya. Kali 30.000 berapa? Kali 35.000 200 ribuan ya. Ya, anggap 200.000 lah biar cepat. Berarti kalau uang 200.000. Nah, karena zakat fitrah, dia adalah diutamakan bentuknya beras mentah, makanan mentah. Kalau fidyah makanan matang ya kemarin. Nah, ini makanan mentah, maka Ustadz Ali membeli beras dari uang itu. 200.000 tadi berarti ada 6 kantong beras. Isinya 1 kantong 3,5 liter. Ya udah, Ustadz Ali tinggal cari aja di keluarganya. Oh, di situ anak antar ke abang. Anak antar ke tetangga. Anak antar ke masjid. Boleh dibagi-bagi. Masjid 1, musola 1 dibagi-bagi habis 6. Boleh? Boleh. Tapi misalnya begini, Ustadz Ali mau kirim semua ke kampungnya. Karena di kampungnya banyak tetangga-tetangga dari orang tua beliau yang perlu dibantu misalnya. Maka beliau tinggal mengirim uangnya saja. Betul? Kirim, Pak di kampung atau abang saya di kampung, ini uang buat zakat fitrah. Sekian nilainya, tolong diberikan beras, diberikan ke fakir miskin di sana. Kita nggak tahu misalnya, tapi namanya nggak tahu ya. Kita serahkan kepada abang kita. Nanti abang kita cari di sana. Itu juga boleh begitu. Ya, boleh seperti itu. Itu zakat fitrah. Ya, zakat mal juga boleh. Tapi lagi kita bahas zakat fitrah. Nah, seperti itu. Kalau mau ke masjid, ya silahkan tinggal ke masjid semuanya silahkan. Dah, itu zakat fitrah. Itu yang tujuan penerimanya.
Terus bagaimana zakat fitrah dengan mata uang? Dengan mata uang. Zakat fitrah dengan mata uang ini adalah satu dari mazhab fiqih. Satu dari mazhab fiqih. Ada 4 mazhab. Satu mazhab mengamalkan mata uang. Ini diambil dari pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Al-Imam Al-Bukhari mengambil mazhab ini. Kemudian Umar ibn Abdul Aziz dari kalangan tabi'in, dan kebanyakan dari ulama Hanafi mengamalkan pakai uang. Berarti yang 200.000 tadi dikasih dalam bentuk uang. Nah, tapi gimana kita menyikapi fatwa ini? Fatwa uang ini silahkan jika diperlukan. Tapi ana menyarankan ikuti aturan yang pertama. Aturan yang pertama adalah zakatul fitr adalah maka zakat dalam bentuk makanan atau beras. Lakukan itu dulu yang terpenting. Jika keadaan sulit, lagi safar nih, pulang kampung, udah malam takbiran, ana lupa zakat fitrah, lagi ada di kapal feri. Di kapal feri mana ada beras, jualan beras, ya kan? Atau di bis, lupa nih, besok udah mau Id, ada uang 35.000, cari aja di situ orang miskin, kasih di situ zakat fitrah. Hal-hal seperti ini insya Allah tidak apa-apa. Tapi jika memungkinkan, ikuti anjurannya, yaitu beras. Ikuti anjurannya. Bagi para penyalur dianjurkan menyalurkan dalam bentuk beras. Nah, itu saja untuk masalah zakat fitrah. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Gak ada tusukannya? Agak lama dia biasanya. Nah, udah ada. Ya, barangkali dari penjelasan yang sudah mungkin menurut saya juga sudah jelas ya. Ada yang ditanyakan, barangkali silakan. Ya, silakan. Syukran, Berti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya ingin menanyakan, karena kebetulan Pak ya, saya itu panitia Ramadan di Masjid At-Thaibah. Oh ya. Bidangnya pendataan mustahik. Ini sangat vital banget Pak. Dan koordinator nanti pelaksanaan Idul Fitri itu kebetulan saya yang ditunjuk oleh Ustadz Ali. Naam. Karena itu mengenai waktu tadi ya. Yang pertama mengenai apa sih kriteria mustahik penerima zakat? Yang pertama itu. Yang kedua mohon maaf ya kepada jamaah ya, yang mungkin tahun-tahun sebelumnya ini sudah berjalan, tapi sedikit akan saya, kalau mau perlu dirubah saya rubah nih. Apa itu? Bolehkah apresiasi zakat fitrah diberikan kepada jamaah? Jamaahnya. Misalkan nih, jamaah kita ini kan rutin tak? Jamaah yang rutin diberikan apresiasi yaitu berbentuk zakat fitrah oleh panitia. Nah, secara syar'i boleh nggak kan? Tanpa melihat? Ya tadi kriteria tadi mustahik. Kalau dia mustahik boleh. Ya, makanya nanti tolong dijelaskan Pak ya. Baik. Karena ini yang selama ini mungkin berjalan Pak ya, Ustaz ya. Jadi saya mohon penjelasan dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah ada panitia di sini. Jadi ntar kalau ada yang minta-minta Idul Fitri langsung telepon Pak RT. Enggak. Azan ya. Azan di HP ya. Yang namanya mustahik itu, mustahik zakat fitrah sama dengan mustahik zakat mal sebenarnya, tapi diutamakan fakir miskin. Perhatikan, fakir atau miskin. Fakir adalah memiliki pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan, disebut fakir. Dia punya pendapatan tapi di bawah standar rata-rata kebutuhan di Jakarta, gitu ya. Miskin adalah memiliki pendapatan yang pas atau lebih sedikit dari kebutuhan, yang dia itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara sempurna. Semuanya bisa tapi pas-pas seperti itu. Itu disebut dengan miskin. Jadi silahkan didata
Kalau mau hati-hati lagi, tanya tetangganya tadi. Pakai konsep bener nggak ini? Nggak apa-apa. Itu sebagai saksi lain tambahan buat kita mendatang, nggak apa-apa. Kalau ternyata dia butuh gitu ya, kita berikan dia zakat fitrah. Baik dia orang luar ataupun dia dari jamaah kita, nggak apa-apa itu. Nah, begitu kurang lebihnya untuk melihat kriteria zakat. Menurut Anda nih, marbot, mohon maaf, yang di masjid ini berhak. Yang bekerja di masjid ini yang jam 8, jam 9 berhak. Anda melihat mereka berhak. Satam-satam itu berhak. Ya, kalau menurut pandangan Anda, mereka berhak. Kalau pedagang-pedagang ini belum tentu, kita lihat dulu. Karena pedagang ini pendapatannya berbeda dengan pekerja tetap. Gitu ya. Pegawai-pegawai yang tukang cukur tuh, di tempat tukang cukur itu berhak. Pembantu-pembantu di rumah berhak. Bapak mau keluarkan zakat buat pembantu Bapak, silahkan. Buat pegawai di kantor, silahkan. OB itu berhak. Pembersih-pembersih lantai itu apa namanya? Ya OB itu berhak. Ya. Nah, sepertinya muadzin kita juga di sini berhak. Nah, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau muazinnya Mas Marwan belum tahu ini ya. Baik, sampai di sini Ustaz. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Nah. Enggak usah dimatiin harusnya Ustaz. Udah biarin, nunggu dia lama dia. Nyala terus lama dia. Nunggu. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Hidayat yang telah membahas terkait zakat fitrah. Ya, tentu untuk pembahasan ini masih beberapa hal ya, banyak hal yang mungkin perlu kita gali bersama ya, karena waktu juga yang memutus pertemuan kita ini. Mungkin nanti kalau boleh jelasnya boleh Pak Mata ya, Nak Mata boleh ya, temuin beliau dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya santarkan kepada Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Syukran kepada sahabat yang sudah menyampaikan materi tentang zakat fitrah. Maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.